Sejauh mana seseorang berani untuk mematuhi otoritas? Apa yang membuat seseorang mematuhi perintah dari otoritas? Apakah karena rasa takut? Atau mungkin karena ada hal lainnya? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai suatu eksperimen yang akan menjawab pertanyaan kita mengenai otoritas. Pada tahun 1961, ada sebuah percobaan yang dilakukan oleh seorang profesor psikologi dari Universitas Yale, yaitu Stanley Milgram, mengenai kepatuhan. Secara spesifik, Milgram ingin melihat apa yang terjadi ketika tuntutan dari otoritas bertemu dengan tuntutan hati nurani. Apakah orang akan membela hati nuraninya, atau orang lebih memilih untuk mengikuti aturan dari atasannya? Dasar dari eksperimen ini adalah ketika sidang Perang Dunia Kedua, di mana pada saat sidang itu Adolf Eichmann, yang merupakan seorang Nazi juga, dia mengatakan pembelaannya bahwa yang ia lakukan adalah berdasarkan perintah atasannya, semata-mata hanya untuk mematuhi atasannya. Padahal kalau kita pikir, Adolf Eichmann dia sudah membunuh banyak orang. Tapi kok bisa seseorang berani menghilangkan nyawa orang lain hanya karena ia mengikuti perintahan dari atasannya? Pada awalnya partisipan dikumpulkan dengan menggunakan selebaran. Mereka mempromosikan bahwa akan ada studi mengenai memori, dan partisipan yang mengikuti eksperimen ini akan diberikan kompensasi sebesar $4,5. Kemudian partisipan dikumpulkan sebanyak 40 orang, dan setiap peserta nanti akan hadir di lab, dan mereka akan diberikan undian untuk menentukan perannya, apakah sebagai guru atau sebagai murid. Walaupun sebenarnya ini juga merupakan settingan, dan percobaannya bukan tentang memori tapi tentang kepatuhan. Undian disetting sedemikian rupa sehingga partisipan akan tetap mendapatkan peran sebagai guru. Nah, tugas guru adalah membacakan pertanyaan, dan di mana pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh murid, dan murid juga merupakan orang dari lab itu sendiri. Apabila murid salah menjawab, guru akan menekan sebuah tombol, dan tombol tersebut akan mengaktifkan sengatan listrik yang akan memberikan sengatan listrik kepada muridnya. Sengatan listrik itu dimulai dari 15 volt hingga 450 volt. Dan setiap kali murid salah menjawab pertanyaan, mereka akan ditingkatkan terus sengatan listriknya. Dan ketika sudah mencapai batas 300 volt, eksperimennya akan diberikan manipulasi, di mana murid akan mulai memohon kepada gurunya bahwa ia ingin berhenti, ingin menghentikan eksperimennya. Tetapi petugas lab nantinya akan memaksa, akan memberi perintah kepada guru untuk tetap terus melanjutkan eksperimennya, sekalipun muridnya merasa kesakitan. Kira-kira berapa orang yang akan patuh dan menyelesaikan eksperimennya sampai akhir? Dari 40 orang, kira-kira berapa? Apakah 10? 20? 10% mungkin orang yang akan ikut? Pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh Milgram dalam presentasinya akan hasil eksperimennya di hadapan 110 orang psikiater. Mereka menduga bahwa akan ada satu dari 1.000 orang yang akan mematuhi perintah dari eksperimenter yang melanjutkan sampai 450 volt. Tapi kenyataannya yang ditemukan oleh Milgram bahwa 26 dari 40 partisipan memilih untuk melanjutkan eksperimen sampai 450 volt. Itu sekitar 65%, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya seseorang itu patuh terhadap otoritas. Bahkan studi lanjutan yang dilakukan oleh orang lain
mengenai kepatuhan di replika, tapi kemudian shocknya atau listriknya diberikan volt yang rendah 150 volt. Bahkan juga ada studi yang dilakukan kepada wanita, ternyata wanita juga memiliki tingkat kepatuhan yang sama dengan pria. Kalau studi Milgram ini, dia mencoba ke berbagai pekerjaan, latar belakang, baik itu pria, wanita, mau itu ibu rumah tangga ataupun tukang kebun, semuanya dicoba, dan hasilnya ternyata 65% orang melanjutkan sampai 450 volt, membuktikan sekali lagi bahwa orang itu patuh terhadap otoritas. Tapi hasil dari eksperimen Milgram nggak cukup sampai di situ. Setidaknya ada 4 hal yang membuat seseorang patuh atau yang melahirkan kepatuhan terhadap society atau terhadap lingkungan sosial kita. Yang pertama adalah jarak dari korban. Dalam eksperimen Milgram, guru tidak bisa melihat muridnya. Guru diberikan ruangan terpisah untuk membacakan soal-soalnya lewat mikrofon, kemudian juga murid mendengar lewat pengeras suara, dan murid membalasnya dengan menggunakan mikrofon di ruangan sebelah juga. Nah, ini memberikan jarak antara guru dengan murid, di mana guru juga nggak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi muridnya ketika diberikan setruman listrik. Inilah yang membuat akhirnya guru berani untuk mengambil resiko atau berani untuk menaikkan tegangannya sampai 450 volt. Dan juga ada beberapa modifikasi yang dilakukan oleh Milgram, seperti dengan mempertemukan guru dengan muridnya langsung, atau misalnya gini, guru didudukan langsung berdua dengan muridnya, dihadapkan langsung dengan muridnya, dan kemudian diberi sengatan listrik, dan muridnya harus berakting begitu ya, seolah-olah berakting kena setruman listrik. Nah, ketika ini dilakukan, chance atau kesempatan orang-orang tersebut untuk naik sampai 450 volt itu berkurang, karena ia bisa melihat langsung, mengobservasi langsung korbannya atau orang yang terdampak dari keputusannya. Ini juga terjadi ketika perang. Dalam perang, orang diberikan prosedur ketika ingin melakukan pengeboman atau ketika ingin melakukan serangan, ia harus melakukan serangan dari jarak jauh. Karena dengan melakukan serangan dari jarak jauh, orang cenderung akan lebih mematuhi karena ia tidak melihat kondisi korbannya. Ia tidak melihat langsung efek dari apa yang ia perbuat. Salah satu yang menarik adalah di dalam literatur yang saya baca, tentara itu boleh melakukan pengeboman atau menembak rudal dari jauh untuk membinasakan suatu desa, tetapi ia tidak boleh menembak satu orang villagers atau satu orang penduduk desa di depan matanya dia. Dia nggak boleh. Tapi ia boleh menembak rudal dari jauh ke sebuah desa. Nah, ini yang menarik. Ternyata orang itu patuh kalau dia jaraknya jauh atau ia tidak bisa melihat konsekuensi yang dia lakukan secara langsung. Faktor yang kedua adalah kehadiran dari pihak otoritas itu sendiri. Dalam eksperimen Milgram, ketika perintah untuk melanjutkan eksperimennya itu dilakukan by phone atau melalui telepon, maka tingkat kepatuhannya itu menurun hingga 21%. Tetapi ketika perintahnya diberikan langsung dan otoritasnya tersebut berada di dalam ruangan atau bisa dilihat oleh partisipan atau dalam kasus ini adalah guru, maka kepatuhannya akan meningkat drastis. Nah, di sini kita belajar ya, ternyata orang itu patuh kalau ada pihak otoritas yang mengawasi langsung, yang memberikan perintah langsung. Kita bisa melihat contoh-contoh ini misalnya kalau di dalam kelas, dalam sekolah. Kalau di sekolah, kita mungkin akan jauh lebih patuh kalau guru itu ada langsung berhadapan dengan kita. Kalau pekerjaan kita diawasi langsung, orang akan lebih patuh kalau diawasi oleh otoritas. Tapi kalau misalnya diberikan tugasnya via online atau via WhatsApp, mungkin nggak banyak orang akan mematuhi karena tidak diawasin. Ada rasa tidak diawasi bahwa yang dia lakukan juga mungkin guru nggak tahu gitu. Nah, ini yang menarik ya. Penemuan yang kedua adalah
harus ada pihak otoritas yang terlihat untuk meningkatkan kepatuhan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah ketika pihak otoritas itu membawa nama institusi resmi gitu, atau institusi yang memang sudah terkenal yang membawa otoritas, misalnya polisi, misalnya pejabat begitu, atau misalnya guru di sekolah, ya kan. Kalau orang-orang dewasa mungkin kalau di sekolah selain guru mungkin kita akan susah dengar gitu. Tapi ketika sudah guru atau mungkin guru BP gitu yang ngomong, kita akan langsung dengarkan. Karena kenapa? Oh, dia ya ini jelas. Selain dia pihak otoritas yang kita ketahui, yang kedua dia juga di backup oleh guru, di backup oleh pihak sekolah, bahwa segala sesuatu yang dia katakan itu dilegitimasi oleh pihak sekolah. Jadi orang akan patuh kalau orang itu tahu dari mana institusi kamu berasal, atau kamu punya dukungan institusi yang jelas. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya karena orang-orang yang lain juga ikut mematuhi, atau kita bisa simpelnya bilang karena konformitas grup. Jadi orang itu patuh ya karena orang lain juga patuh dengan aturan itu. Kalau mungkin cuma satu orang lain yang patuh tapi orang lain nggak patuh, mungkin orang nggak akan mau. Tapi kalau begitu ada 2-3 orang di dalam kelompok itu mulai patuh terhadap satu suara otoritas, maka yang lain juga akan mengikuti, yang lain juga akan ikut bergerak. Seperti contoh yang saya dibaca di buku, menarik ya, seorang pemadam kebakaran. Mungkin aksinya dia lari ke tengah-tengah rumah yang kebakaran menyelamatkan orang lain gitu. Keren gitu ya, heroik. Dan apakah karena dia mematuhi otoritas saja gitu dia berani untuk masuk ke dalam rumah itu? Benar, tetapi yang lebih jauh lagi adalah mungkin karena orang lain atau pemadam kebakaran lain juga melakukan hal yang sama. Karena ketika otoritas mengatakan, oh kamu harus melakukan A, dan orang lain melakukan hal yang sama, maka ketika kamu nggak melakukan hal tersebut, kamu akan dianggap asing dari kelompok tersebut. Bayangkan kamu seorang pemadam kebakaran, yang lain ikut memadamkan api, yang lain ikut menyelamatkan orang lain, tapi kamu hanya diam-diam aja. Maka akan ada beban di situ, akan ada beban bahwa, wah saya bukan bagian dari grup ini. Akhirnya saya berkonformitas dan saya akan ikut aturan grup itu. Sekalipun hasil dari eksperimen kepatuhan Milgram ini sangat menarik, sangat bagus, dan bisa melihat seolah-olah kayak sisi gelap manusia gitu ya, tapi ternyata ada beberapa kontroversi juga yang ada di dalam eksperimen ini. Salah satu contohnya adalah informed consent. Nah, kalau kita baca informed consent-nya, atau misalnya kita lihat dari pamfletnya gitu ya yang disebarkan oleh Milgram, ini kan studinya tentang memori. Tetapi ternyata yang dilakukan adalah eksperimen tentang kepatuhan. Cuman ini masih bisa menjadi perdebatan. Karena kenapa? Ya kamu bayangkan aja kalau misalnya kamu diberikan pamflet studi tentang kepatuhan, maka mungkin hasilnya nggak akan natural, orang nggak akan mau ikut patuh dengan otoritas tersebut begitu. Jadi perlu ada manipulasi, tetapi kan kemudian manipulasi ini seolah-olah seperti membohongi gitu ya, membohongi partisipan. Nah, ini masih kontroversial nih. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat adalah sekalipun hasilnya menarik sekali lagi, tetapi hasil ini kan berupa hasil lab, atau di lab itu artinya lingkungan yang terkontrol. Apakah ini akan sangat relate dengan kejadian di dunia nyata? Belum tentu. Masih banyak variabel-variabel lain yang nggak bisa dikontrol di dalam laboratorium ketika kita bicara tentang dunia nyata. Apakah mungkin orang akan patuh hanya karena hal-hal tersebut doang? Mungkin saja, tetapi bisa jadi dia punya hal-hal lain yang membuat dia nggak patuh gitu dengan aturan. Mungkin karena nilai-nilai agamanya dia, atau mungkin karena nilai-nilai pribadinya dia, atau mungkin karena lingkungannya, atau mungkin karena memang ada faktor-faktor lain kepribadiannya dia misalnya. Nah, ini yang sebenarnya belum bisa ditangkap oleh Milgram, yang masih kontroversial, tapi cukup membuktikan lah ya. Kita bisa lihat bahwa manusia itu begitu luar biasanya patuh terhadap otoritas, dan bagaimana kita juga bisa melihat otoritas itu bekerja. Dan next time kalau kita misalnya dihadapkan dengan situasi yang serupa dengan otoritas ini, kita sudah tahu nih caranya untuk menanggulangi. Kalau kita sudah tahu
kayaknya perintah otoritas ini nggak bener deh, ini kayaknya berlawan dengan hati nurani kita. Maka ingatlah bahwa kita ini juga merupakan individu. Betul, kita memang merupakan bagian dari kelompok sosial, tetapi kita perlu ingat bahwa di dalam kelompok sosial tersebut kita adalah setiap individu yang unik dan berbeda, dan kita punya suara kita masing-masing, kita punya pendapat kita masing-masing. Kalau kita berani mengorbankan diri kita, mengorbankan opini kita hanya supaya kita bisa diterima oleh kelompok kita, maka berhati-hati, kita sedang menjadi objek dari otoritas. Ya, demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah nonton, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.